Selamat berjumpa para siswi dalam pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia. Kali ini kita akan mempelajari mengenai resensi novel. Silakan persiapkan buku catatan kalian dan juga buku paket yang kalian miliki agar dapat mengikuti apa yang Ibu sampaikan dengan baik. Oke, kita mulai saja ya pembelajaran kali ini. Kita ke pengertian terlebih dahulu. Resensi dalam bahasa Inggrisnya review merupakan teks yang mengulas isi, kelebihan, dan kekurangan buku, film, atau teks lain yang telah diterbitkan. Nah, ini yang namanya resensi itu bisa apapun diresensi, apapun diulas, ya. Pada dasarnya dia mengulas, maka dikatakan teks ulasan. Ada yang berupa buku yang diresensi atau diulas, film, atau teks lain. Jadi, apapun bisa diulas. Dalam teks ulasan berisi pertimbangan atau ulasan mengenai suatu buku atau karya. Ya, jadi berisi mengenai pertimbangan, baik itu buku, film, atau teks lain, novel seperti itu ya, boleh. Jadi apapun bisa diresensi. Jadi isinya tentang pertimbangan. Pertimbangan apa? Baik buruknya tentu saja, kelebihan kekurangannya tentu saja. Jadi dapat dikatakan bahwa teks ulasan atau teks resensi adalah tulisan yang bertujuan menanggapi suatu karya yang telah diterbitkan tentu saja ya kepada masyarakat luas. Nah, bentuk karyanya adalah novel, puisi, film, dan lain sebagainya yang membutuhkan pembahasan sebagai bahan pertimbangan untuk masyarakat dapat memilih karya tersebut. Jadi ketika kalian akan melihat film, akan membeli buku, akan membeli novel, kalian membaca resensinya terlebih dahulu, itu bisa membuat kalian mengerti garis besar, baik buruk, kelebihan dan kekurangan karya tersebut. Ciri-ciri resensi yang pertama, mengandung informasi atau identifikasi suatu karya. Jadi ada informasi-informasi mengenai karya yang disampaikan di dalam tulisan ini. Yang kedua, membahas latar belakang dan hubungan karya dengan karya yang lain. Jadi latar belakangnya disampaikan, bagaimana karya itu bisa ditulis, idenya apa, gitu ya. Kemudian hubungan karya itu dengan karya yang lainnya bagaimana? Apakah merupakan seri kedua dari karya sebelumnya atau merupakan karya baru dari seorang pengarang gitu. Yang ketiga, memuat pendapat dan penggambaran umum mengenai isi atau makna suatu karya. Jadi di sini ada pendapat dari orang yang meresensi, orang yang mengulas. Ya, ada penggambaran umum tentang isi dari karya itu. Makna itu disampaikan di dalam resensi. Yang keempat, memiliki penilaian mengenai kelebihan dan kekurangan karya. Tentu saja, porsi dari kelebihan dan kekurangan ini tidak sama, ya. Karena tujuan resensi juga sebetulnya menarik masyarakat agar mau menikmati karya itu. Jadi antara kelebihan dan kekurangannya itu tidak sama porsinya. Jadi lebih banyak kelebihannya daripada kekurangannya. Syukur-syukur kekurangan dari karya itu tidak disampaikan. Ya, hanya kelebihan saja yang disampaikan. Kemudian yang kelima, terdapat opini yang diinterpretasikan dari fakta atau temuan yang diperoleh. Jadi di sini mengandung pendapat dari orang yang meresensi. Ya, tentu saja berdasarkan karya itu. Jadi orang yang mau meresensi sudah harus membaca dulu, sudah harus melihat film dulu, begitu ya. Baru kemudian dia punya pendapat. Oh, ya karya ini apa misalnya? Apa pendapatnya? Oh, karya ini baik. Oh, karya ini sebetulnya adalah karya yang sangat estetis misalnya begitu. Nah, ada opini berdasarkan fakta atau temuan yang diperoleh. Begitu kira-kira ciri-ciri dari resensi. Nah, sekarang kita ke bagian unsur-unsur resensi. Ada 6 bagian
yang harus ada di dalam sebuah resensi. Yang pertama adalah identitas karya, yang kedua adalah sinopsis, ketiga kepengarangan, keempat keunggulan, kelima kekurangan, dan yang keenam adalah penutup. Kita akan melihat satu persatu setiap unsur resensi ini. Yuk kita mulai ya. Yang pertama adalah identitas karya. Nah, yang dimaksud identitas karya ini mencakup judul, kemudian pengarang, kemudian penerbit, tahun terbit, ya. Boleh mengemukakan juga tebal halaman serta ukuran buku. Gitu ya. Ini kalau buku. Nah, kalau film bagaimana, Bu? Ya, film berarti judul film apa, pengarangnya, kemudian launchingnya kapan, ya kan? Kemudian mungkin produsernya siapa. Seperti itu. Jadi identitas dari karya yang disampaikan. Ya, jangan lupa untuk memberikan sampul dari buku, ya, sampul dari film, gitu ya. Kan ada biasanya poster film itu disampaikan. Ini termasuk identitas dari karya yang akan diresensi. Yang kedua adalah sinopsis. Tentu kalian sudah tahu yang dimaksud ya. Yang namanya sinopsis ya berarti ringkasan, alur cerita, atau isi dari buku. Maka sinopsis ini disusun berdasarkan peristiwa-peristiwa penting yang ada di dalamnya. Ya, mungkin dalam novel itu, dalam film itu kan ada strukturnya, ada pembuka, kemudian ada permasalahan, kemudian ada penyelesaian, gitu ya. Ini juga disampaikan di sana. Jadi isi dari karya itu disampaikan. Akan tetapi ada catatannya, ya. Yang namanya resensi itu tidak boleh memberikan keseluruhan isi cerita. Kenapa? Karena bisa jadi spoiler, ya kan? Tidak boleh, hanya hal-hal menarik yang membuat pembaca atau penikmat begitu ingin menikmati buku, ingin membeli buku, ingin menikmati film begitu. Jangan sampai akhirnya juga kamu ceritakan. Nanti kamu jadi spoiler gitu ya, nggak jadi membuat orang ingin tahu, ingin beli, enggak, tapi jadi spoiler. Nah, kalau sudah tahu endingnya ya orang kalau mau beli kan nggak mau lagi, ini akhirnya nanti seperti itu gitu kan. Ya. Biasanya sinopsis dibuat sampai bagian klimaks. Ya, sampai permasalahan itu puncak. Nah, ini kan terus jadi pembaca nanti bertanya-tanya, duh akhirnya bagaimana ya, endingnya bagaimana ya. Nah, itu yang membuat pembaca nanti tertarik untuk menikmati karya itu, membeli bukunya, membeli novelnya, nonton filmnya gitu. Yang ketiga adalah kepengarangan. Jelas ini berkaitan dengan mengarang atau pembuat karya. Ya. Boleh disampaikan dalam bentuk paragraf-paragraf seperti itu ya. Jadi ini berkaitan dengan latar belakang pengarang, mungkin keahliannya, kemudian sikap-sikap dia, kemudian karya-karya yang sudah dibuat itu apa saja, ya. Nah, ini diceritakan secara ringkas ya. Jangan sampai lebih satu paragraf. Jadi bagian kepengarangan ini satu paragraf saja. Ya. Kemudian keunggulan dan kekurangan. Tadi di awal sudah Ibu sampaikan bahwa keunggulan dan kelemahan ini tidak porsinya tidak sama. Jadi seharusnya lebih banyak keunggulannya. Ya. Kemudian kekurangan bolehlah disampaikan satu begitu ya. Tapi keunggulannya banyak. Karena tujuan resensi apa? Biar penikmat itu menikmati karyanya, ya, membaca langsung, membeli bukunya begitu. Maka kekurangannya sampaikan sedikit saja, satu saja. Gitu. Nah, kalau kita bicara tentang novel, kalau tentang unsur keunggulan dan kelemahan, nah ini berkaitan dengan unsur-unsur novel. Tentu kalian sudah belajar ini ya di kelas 10 dan kelas 11 ya. Unsur novel itu ada tema, penokohan, alur, gaya bahasa, seperti itu ya. Nanti silahkan membuka lagi catatan unsur-unsur intrinsik sebuah karya sastra. Nah, pada tahap ini
Ya, unsur-unsur itu diberi penilaian, ya. Penilaian mengenai bagaimana kesederhanaannya, ya, gaya bahasanya sederhana atau tidak, tokohnya, alurnya, ya, kejelasannya, kekasan, bagaimana permasalahan di konflik di dalam buku itu, di dalam cerita itu disampaikan di bagian ini, ya. Dan aspek-aspek lain tentu saja yang dapat disampaikan juga tentu saja dengan kreativitas yang dimiliki oleh orang yang meresensi. Yang terakhir adalah bagian penutup. Bagian penutup resensi ini biasanya berisi sasaran resensi. Ya, cocok untuk siapakah karya ini, film ini, anak-anak, remaja gitu ya. Novel ini bagus untuk siapa? Semua kalangan gitu ya. Atau mungkin hanya untuk mahasiswa yang ada di Fakultas Psikologi. Nah, seperti itu. Jadi sasaran dari buku atau karya ini untuk siapa? Kemudian juga pertimbangan bagi pembaca. Ya, pembacanya ini harus bagaimana? Ataukah harus berumur di bawah 13 tahun misalnya begitu ya. Dan saran pembuat resensi pada para pembaca. Jadi bagian penutup ini juga memberikan saran. Ya, pembuat resensi ini memberi saran kepada pembaca. Nah, sebaiknya para pembaca segera membeli buku ini karena buku ini sangat baik dan relevan bagi semua orang, memberikan filosofi-filosofi hidup yang bisa dijadikan pegangan ketika kita berada di dunia misalnya gitu ya. Itu saran. Terima kasih atas perhatian kalian. Semoga hari ini kalian bisa mempelajari apa yang Ibu sampaikan dengan baik. Silahkan juga kalian berlatih atau mungkin mengulang kembali materi ini agar kalian lebih paham. Dan semoga juga hari-hari kalian tetap memiliki hari-hari yang indah. Ya, tetap sehat, tetap semangat, selamat belajar dan berproses. Tuhan memberkati.